Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat berbagi tentang informasi guru dan tunjangan, aplikasi dan tips dan trik komputer. Di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin tidak bosan-bosannya untuk berbagi informasi yang cukup bermanfaat buat teman-teman guru honorer yang akan mengikuti seleksi guru P3K di tahun 2021. Nah, di sini admin akan membahas tentang 3 ketentuan resmi. Jadi ini adalah merupakan ketentuan resmi teman-teman yang harus teman-teman pahami dan sekaligus menjadi kabar gembira untuk guru honorer calon ASN P3K. Bahwa di sini ada 3 ketentuan resmi teman-teman, bahwa guru honorer yang tidak lolos seleksi P3K guru tahap 3. Nah, tahap 3 ya, itu bisa mengisi kebutuhan PPK yang belum terpenuhi. Jadi, meskipun teman-teman tidak lolos seleksi P3K guru tahap 3, ternyata teman-teman guru honorer itu punya peluang untuk mengisi kebutuhan P3K yang belum terpenuhi. Tapi ada 3 ketentuan resmi yang harus teman-teman pahami. Kira-kira yang mana ketentuannya? Kita langsung ke videonya teman-teman ya. Nah, di sini kita berdasarkan peraturan resmi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, teman-teman ya, nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 seperti itu. Jadi memang ada aturan resmi yang mengatur teman-teman ya, itu untuk aturan ini, 3 ketentuan ini kita berdasarkan dasar hukum yang kuat ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini dibahas di paragraf 12 teman-teman ya, pengolahan nilai, pengumuman hasil dan masa sanggah seleksi kompetensi 3. Jadi 3 ketentuan resmi itu diatur di paragraf ke-12 pasal 38. Nah, di sini pasal 38 kita cari dulu. Nah, di sini dalam hal kebutuhan P3K yang belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3. Nah, ini jelas teman-teman di sini. Di sini jika kita maknai dalam hal kebutuhan P3K yang belum terpenuhi ya, di sini kita maknai setiap kata peraturan ini. Dalam hal kebutuhan P3K yang belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi ada 3 ketentuannya. Jadi ini berlaku untuk pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 3. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak berlaku untuk tahap 2 dan tahap 1, tapi berlaku untuk kompetensi tahap 3 sekaligus kompetensi seleksi tahap terakhir ya. Oke, kita lihat informasinya yang kita tunggu-tunggu. Yang pertama, ketentuan yang pertama adalah teman-teman guru honorer yang tidak lulus seleksi itu bisa memenuhi kebutuhan jika memang memenuhi nilai ambang batas ya. Memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Wow. Ini adalah aturan yang cukup resmi teman-teman ya. Nah, ketentuan yang pertama untuk bisa mengisi formasi yang tidak terpenuhi meskipun tidak lulus seleksi di tahap 3 itu teman-teman itu harus memenuhi nilai ambang batas dan tentunya teman-teman itu harus berperingkat terbaik ya. Berperingkat terbaik. Jadi memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Seperti itu. Itu ketentuan resmi yang pertama teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat ketentuan yang kedua. Ketentuan yang kedua adalah jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi. Jadi memang jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang memang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Jadi nanti teman-teman ketika mengisi jabatan yang belum terpenuhi, jika berperingkat terbaik dan memenuhi nilai ambang batas dan memang masih ada formasi yang belum terpenuhi, kecuali memang jika sudah terpenuhi semua maka tidak ada. Tapi kalau masih ada yang tidak terpenuhi, maka itu akan tetap disesuaikan dengan linearitas ijazah dan sertifikat pendidik teman-teman. Seperti itu ya. Oke, jadi jabatan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Di sini jelas bahwa
ketentuan yang ketiga adalah bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Jadi itu masih dalam satu instansi atau dalam satu kabupaten kalau tidak salah teman-teman ya. Kalau kita artikan aturan ini di poin C bahwa bentuk satuan pendidikan yang akan diisi itu tetap berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Seperti itu mungkin ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi itu 3 ketentuan resmi ya teman-teman ya. Dan sekedar tambahan, di sini sekedar tambahan yang harus teman-teman pahami bahwa metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya. Jadi kira-kira bagaimana kriteria sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya sebagaimana dimaksud yang kita bahas tadi pada pada ayat 7 akan ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di pendidikan dan kebudayaan, riset dan teknologi, yaitu Kemendikbudristek. Nanti ditentukan oleh Kemendikbudristek teman-teman ya. Hasil seleksi kompetensi 3 dan wawancara menjadi tanggung jawab panitia penyelenggara seleksi, jadi Panselnas ya, dan disampaikan kepada ketua Panselnas secara daring. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bisa ada manfaatnya walaupun sedikit. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.